Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan terus menyusun rencana masa depan. Dan kali ini, sorotan tertuju ke satu klub, Hellas Verona. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ada dua nama Verona yang masuk radar serius Nerazzurri. Yang pertama adalah Rafik Belhali. Inter saat ini memprioritaskan sektor sayap kanan, terutama setelah cedera Denzel Dumfries dan minimnya opsi yang benar-benar meyakinkan. Belhali dinilai sebagai profil ideal, wingback modern, dinamis, cepat, dan cocok dengan sistem permainan Inter. Namun, untuk Januari, transfer ini nyaris mustahil terwujud. Regulasi melarang Belhali bermain untuk 3 klub dalam satu musim, ditambah lagi komitmennya di Piala Afrika. Karena itu, Inter lebih realistis menargetkan Belhali untuk bursa transfer musim panas. Nama kedua adalah Giovanni, dan disinilah cerita mulai menarik. Giovanni adalah striker muda yang sangat dihargai oleh manajemen Inter. Bukan hanya karena kualitas, tetapi karena fleksibilitasnya. Ia bisa bermain di beberapa posisi menyerang dan dianggap sangat cocok dengan strategi baru Inter yang kini semakin fokus pada talenta muda berpotensi tinggi. Untuk membuka jalan negosiasi, Inter menyiapkan satu kartu penting, Valentin Carboni. Striker Italia-Argentina tersebut baru kembali dari masa peminjaman dan bisa dijadikan alat barter untuk menurunkan tuntutan Verona. Skenarionya jelas, Inter bisa mencoba mengamankan Giovanni sekarang, lalu membawanya ke Milan pada bulan Juni. Sementara Carboni dikirim ke Verona untuk memperkuat hubungan kedua klub. Kesimpulannya, Verona bukan sekedar tujuan pinjaman, mereka bisa menjadi mitra strategis Inter untuk membangun skuad masa depan. Dan nama Valentin Carboni bisa jadi kunci dari segalanya. Masa depan Mike Maignan kembali menjadi sorotan. Dan menurut Matteo Moretto, inilah masalah sebenarnya yang harus diselesaikan AC Milan. Berbicara di kanal YouTube Fabrizio Romano, Moretto mengungkap bahwa kontrak Maignan semakin mendekati masa akhir, dan situasinya jauh dari kata sederhana. AC Milan memang ingin memperpanjang kontraknya, namun inti persoalannya bukan di angka, bukan di teknis. Masalah utamanya adalah keinginan sang pemain. Moretto mengungkap detail penting. Pada Februari 2025, Mike Maignan sebenarnya sudah menerima semua syarat perpanjangan kontrak yang diajukan Milan. Namun setelah itu, AC Milan justru menunda kesepakatan. Alasannya, masalah keuangan klub, ditambah performa tim secara keseluruhan dan evaluasi internal terhadap Maignan. Keputusan ini meninggalkan luka. Kini situasinya berbalik. Milan kembali aktif dan berniat menghubungi agen Maignan untuk mencoba membuka kembali pembicaraan. Tetapi menurut Moretto, belum ada tanda-tanda bahwa sikap Maignan berubah. Kiper timnas Prancis itu tidak senang dengan apa yang terjadi setahun lalu, dan semuanya kini benar-benar ada di tangannya. Di tengah ketidakpastian ini, satu nama ikut turun tangan, Massimiliano Allegri. Dalam beberapa hari terakhir, Allegri dilaporkan berusaha keras secara langsung untuk meyakinkan Maignan agar tetap bertahan di Milan. Namun, waktu terus berjalan, dan di balik layar, Inter Milan juga memantau situasi ini dengan seksama. Jika Milan gagal memperbaiki hubungan, maka peluang besar bisa terbuka. Kesimpulannya jelas, bukan soal kontrak, bukan soal gaji. Masa depan Mike Maignan ditentukan oleh kepercayaan yang sempat hilang. Dan Milan kini berpacu dengan waktu. Cifu versus Conte, bukan sekedar perang kata-kata. Menurut Gazzetta dello Sport, mereka memang tidak pernah saling menyukai.
Inter Milan akan menjamu Napoli di San Siro pada 11 Januari. Namun jauh sebelum peluit dibunyikan, pertandingan ini sudah panas di luar lapangan. Semuanya kembali mencuat dari rangkaian sindiran publik. Antonio Conte membuka api dengan pernyataan bernada tajam. Juventus, Inter dan Milan berbeda dari yang lain dalam struktur, gaji dan nilai aset. Giuseppe Marotta menanggapi santai, menyebut Conte sebagai komunikator yang sangat piawai dan menyematkan label favorit Scudetto kepada Napoli. Namun, respons paling dingin datang dari Christian Cifu. Usai mengalahkan Atalanta dan kembali ke puncak klasemen, ia berkata singkat, "Saya tidak peduli apa yang dia katakan." Tapi ketegangan ini tidak lahir hari ini. Akar masalah sebenarnya. Menurut Gazzetta, semua bermula pada 18 Mei 2025. Parma versus Napoli, Stadion Tardini. Parma yang dilatih Cifu berjuang untuk bertahan hidup. Napoli yang diasuh Conte berjuang untuk Scudetto. Di tempat lain, Inter menghadapi Lazio. Pertandingan itu berubah jadi kekacauan total. 3 kali bola membentur tiang, penalti diberikan lalu dibatalkan, emosi meluap di lapangan dan bangku cadangan. Puncaknya, 2 kartu merah. 1 untuk Cifu, 1 untuk Conte. Semua ini terjadi setelah Napoli merayakan gol penyerimbang Lazio yang mengubah peta perebutan gelar. Kata-kata yang membakar. Dalam kekacauan itu, Conte melontarkan hinaan keras ke arah bangku cadangan Parma. "Kamu tidak bisa menunggu, dasar bajingan. Aku akan datang mencarimu." Targetnya diduga Antonio Gagliardi, mantan staf Inter dan analis timnas Italia, meskipun maksud pastinya tak pernah dikonfirmasi. Sejak saat itu, hubungan keduanya retak permanen. Babak kedua, Napoli versus Inter. Oktober lalu, Napoli mengalahkan Inter 3-1. Sebuah penalti kontroversial menjadi titik api baru. Marotta menilai keputusan wasit menentukan hasil pertandingan. Conte membalas keras, "Saya tidak pernah meminta presiden saya bertindak seperti ayah." Cifu, "Ia memilih jalur berbeda. Saya tidak menangis, saya tidak datang ke sini untuk mengeluh. Saya punya martabat dan pendekatan yang berbeda." Pernyataan yang terdengar tenang, namun penuh sindiran. Conte versus Lautaro. Sebagai catatan terakhir, ketegangan juga menjalar ke lapangan. Dalam laga itu, terjadi adu mulut antara Conte dan Lautaro Martin. Bukan yang pertama. Saat masih di Inter, Conte pernah menyebut Lautaro fenomena sialan itu, karena reaksinya dari bangku cadangan. Di Naples, kata-kata kasar kembali terlontar. Dan di ruang pers, Conte menutup dengan kalimat ambigu. "Lautaro pemain hebat, tapi secara manusia saya belum benar-benar mengenalnya." Menuju 11 Januari, kini semua mata tertuju ke San Siro. Inter versus Napoli, Cifu versus Conte. Bukan sekedar 3 poin, ini tentang ego, luka lama dan gengsi. Dan kali ini, semua akan diselesaikan di atas lapangan.